selamat hari Minggu. Semuanya sehat dan bahagia kan? Pastinya dong Kak Yuni, karena adik-adik kita nih sangat diberkati Tuhan. Sehingga selalu semangat sehat dan semangat sukacita. Iya kan adik-adik? Puji Tuhan, kalau begitu sekarang kita dengarkan adik-adik mengucapkan ayat hafalan minggu lalu ya Kak ya? Oke Kak Yuni, nah adik-adik Kak Putri nanti hitung sampai 3 ya. Di hitungan ketiga adik-adik mengucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Kita ucapkan sekali lagi ya Kak Putri ya, supaya lebih bersemangat. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Wah, adik-adik kita mau mulai ibadah kita hari ini dengan bersama-sama memuji nama Tuhan yang sudah memberikan kita kesehatan dan kecukupan ya. Ayo kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tiap bangun pagi ku ingat Tuhanku, lalu ku berdoa, terima kasih Tuhan, ku diberi kesehatan dan kecukupan. Kasih-Nya Tuhanku telah ku rasakan. Tiap bangun pagi ku ingat Tuhanku, lalu ku berdoa, terima kasih Tuhan, ku diberi kesehatan dan kecukupan. Kasih-Nya Tuhanku telah ku rasakan. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk berdoa supaya ibadah kita berjalan lancar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau sudah berikan kami waktu, kesempatan bagi kami semua untuk beribadah bersama-sama dari tempat yang berbeda Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa supaya kami bisa mengikuti ibadah di gereja kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Putri, sungguh beruntung ya kita punya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat manusia, karena di dalam Dia kita menjadi teramat istimewa. Benar banget Kak Yuni, kita enggak hanya dikasih sama Tuhan Yesus, tetapi kita juga sangat berharga baginya. Oleh karena itu, kita harus menjaga keselamatan yang sudah diberikannya pada kita ya Kak ya. Betul. Dan tentunya jangan sampai terlepas. Ya, betul sekali Kak Yuni, sehingga kita selalu meminta pimpinan Roh Kudus yang selalu menjaga langkah kita, sehingga kita enggak akan jatuh terlentang. Selalu bawa dalam doa di setiap keadaan, dan gapelah cita-cita hanya bagi kemuliaan namanya. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu ya Kak. Menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya. Benar banget Kak Putri, karena kita sangat istimewa baginya. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku
Mana boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Shalom adik-adik semua, semoga kalian dalam keadaan sehat, sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dunia kita sekarang ini semakin dipenuhi oleh orang-orang yang kehilangan pengharapan, kegagalan, sakit, duka cita, bencana alam, COVID yang sudah lama tidak selesai-selesai, dan berbagai peristiwa kehilangan lainnya, seolah mudah memupus harapan untuk terus berusaha dan bertumbuh. Di tengah dunia yang seperti ini, setiap anak Tuhan dipanggil untuk membawa harapan bagi orang-orang di sekitarnya. Panggilan Tuhan bagi Nabi Yesaya mengingatkan kita akan hal ini. Di tengah makin hilangnya harapan di tanah pembuangan, kita tahu bangsa Israel berada di pembuangan di tanah Babel, sedang dihukum oleh Tuhan karena kesalahan dari bangsa Israel itu sendiri. Yesaya diutus untuk menyerukan pengharapan. Judul berita sukacita minggu ini adalah Bawalah Harapan bagi Sesama. Tetapi terlebih dulu kita akan berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kepala ditundukkan. Tuhan yang di dalam surga, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Bimbing setialah kami, bukalah pikiran dan hati kami, supaya anak-anak-Mu ini bisa mengerti akan firman yang akan hamba-Mu ini sampaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam nama Putra yang Tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 5. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni.
Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Dilanjutkan Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 5. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemudian Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya." Om Denny punya sebuah gambar. Nah, gambar apa nih? Gambar kapal. Nah, ini gambar kapal Titanic. Ini mengisahkan tragedi yang dialami kapal tersebut. Di tahun 1912 ada kapal pesiar terbesar dan termewah pada zaman itu yang berlayar dari negara Inggris menuju Amerika Serikat. Kapal ini bernama Titanic dan dapat mengangkut 2.224 penumpang. Wah, banyak sekali ya. Nah, sayangnya pada tanggal 15 April 1912 kapal Titanic tenggelam di Samudra Atlantik Utara setelah menabrak gunung es pada pelayaran pertamanya. Nah, ya, kapal Titanic menabrak gunung es ya pada pelayaran yang pertama kali. Banyak sekali penumpangnya yang mati. Ada yang mengatakan bahwa sebelum kapal Titanic itu tenggelam sempat memberikan sinyal SOS, tanda meminta bantuan. Setelah menerima sinyal SOS itu, sebuah kapal bernama Carpathia yang berada 93 km dari kapal Titanic segera mengupayakan pertolongan. Namun karena jaraknya cukup jauh, mereka baru tiba di lokasi 4 jam kemudian dan sempat menyelamatkan 705 orang sebelum kapal Titanic tenggelam. Ternyata selain kapal Carpathia ada kapal lain yang juga menerima sinyal SOS dari kapal Titanic, yaitu kapal Californian yang hanya berjarak 30 km, jadi lebih dekat dengan kapal Titanic. Tetapi sayangnya sang kapten kapal mengabaikan sinyal SOS tersebut. Mereka tidak segera memberikan bantuan, sehingga ketika kapal Californian akhirnya mendekati juga ke tempat musibah kapal Titanic itu, semuanya sudah terlambat. Banyak orang mengatakan seandainya kapal Californian segera datang dan menolong, pastilah lebih banyak penumpang yang terselamatkan. Tuhan merindukan setiap orang percaya menjadi anak-anaknya yang siap memberikan pertolongan dan membawa harapan kepada mereka yang membutuhkan. Jangan bersikap tidak peduli. Hal ini juga telah dilakukan oleh Nabi Yesaya. Ia bersedia memenuhi panggilan Tuhan
untuk membawa dan menyuarakan pengharapan bagi umat Israel. Meskipun ia harus menghadapi kesulitan karena kebebalan hati bangsa Israel. Di zaman Nabi Yesaya, umat Israel sangat membutuhkan pertolongan dan harapan. Tetapi sayangnya mereka tidak menyadarinya. Apa yang terjadi? Sekian lama umat Israel hidup dalam dosa, tidak setia kepada Tuhan, hidup dalam ketidakadilan, dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan penghukumannya akan segera berakhir, dan supaya bangsa Israel ini segera sadar dan berbalik kepada Tuhan. Puji syukur, bukan hanya berita penghukuman dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, ia juga menyampaikan berita sukacita, penghiburan, dan harapan dari Tuhan. Umat Israel memang akan mendapatkan hukuman atas segala dosa dan kejahatan mereka, tetapi penghukuman itu akan segera berakhir dan keselamatan yang dari Tuhan akan datang. Kesediaan Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menegur sekaligus menghibur hati umat Israel ini, memberikan harapan bagi mereka untuk memperbaiki diri di masa yang akan datang. Sama seperti Nabi Yesaya, Tuhan juga menghendaki kita menjadi pembawa harapan bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Terlebih di tengah situasi dan kondisi saat ini, banyak orang yang susah dan menderita. Kita perlu menolong mereka, meringankan beban mereka, sehingga mereka dapat kembali bersemangat dan hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Jika ada yang sakit, kita dapat mendoakan mereka. Jika ada yang sedih, kita dapat menghibur mereka. Jika ada yang nakal, kita dapat mengingatkan mereka. Jika ada yang tidak dapat makan, kita dapat berbagi makanan dengan mereka, dan lain sebagainya. Kiranya dimanapun kita berada sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu membagikan kasih Kristus, membawa semangat, sukacita, dan harapan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, sekarang adik-adik, maukah adik-adik diutus oleh Tuhan untuk membawa kabar pengharapan dan sukacita untuk orang-orang di sekitar kita? Marilah kita menutup firman ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan yang di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu yang masih kecil, biarlah kami mau diutus oleh Tuhan. Utuslah aku Tuhan, ini aku, utuslah aku. Supaya bisa membawa kabar gembira dan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kami, lindungilah kami, berilah kami kesehatan, supaya kami bisa selalu beraktivitas, melanjutkan studi kami yang sudah mulai tatap muka. Berilah kami kesehatan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan saja. Doa ini kami panjatkan dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ayat hafalan Yesaya 6 ayat 8b. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?
Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8b. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Aktivitas minggu ini, siapkan selembar kertas lipat ya, ukurannya bujur sangkar ya, sama sisi ya. Nah, ini akan kita lipat. Nah, setelah lipat, kita buka lipatannya, kita lipat ke dalam. Nah, setelah itu kita lipat tengahnya, terus kita lipat lagi dalam. Setelah itu kita lipat lagi. Nah, setelah itu kita akan tarik sampingnya. Satu lagi, 4 sisinya kita tarik semua. Kita akan membuat sebuah apa ya? Iya, kita membuat sebuah kapal ya, kapal dempet ya. Bisa ditulisin ya, ini aku, utuslah aku. Selamat mencoba. Ya, adik-adik, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong yang sungguh dalam hidup kita. Dimanapun adik-adik tinggal, ingat dan belajar dari Tuhan yang menolong dan baik kepada kita semua. Belajarlah terus dari Tuhan dan layanilah Tuhan dimanapun berada. Ya, betul sekali. Nah, dengan semangat sehat dan semangat sukacita, kita mau kembali memuji Tuhan ya, Kak. Siap Kak Putri. Yuk adik-adik kita menaikkan pujian hanya kepada Tuhan Yesus yang kasih-Nya sangat indah dalam hidup kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, 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 haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Terima kasih adik-adik sudah setia mengikuti ibadah kita hari ini. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di ibadah minggu depan ya adik-adik. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.